Astagfirullah, Lidah. Kenapa bisa hilang? Kalau papa kamu tahu dia bisa marah sama mama. Kalau kamu ingat tempat anjingnya hilang, di mana nanti mama yang cari ya, kamu jangan main dulu. Soalnya anak-anak gak ada yang jegai. Iya mah, maaf. Soalnya Lidah kan mau beli anting. Terus kan, kalau ke toko tuh ya hewan apapun gak boleh masuk mah ya. Jadinya aku tinggal sebentar. Tapi pas aku balik ke situ, anjingnya hilang mah. Maaf ya mah, tapi biar Lidah aja yang cari anjingnya. Soalnya Lidah nggak bisa kalau harus jagain anak-anak sebanyak itu sendirian. Maafin Lidah sekali lagi mah. Iya, oke, mama maafin. Tapi lain kali jangan teledor lagi ya. Kan bisa anjingnya diikat di tiang listrik kek. Asal jangan kesetrum aja. Atau enggak ya titip dulu ke Pak Satpam. Di situ kan kalau sudah hilang ya susah dicarinya. Ya udah, kalau kamu mau cari guguk ya sekarang aja. Mumpung masih sore, nanti kalau masih nggak ketemu juga, ya udah nggak apa-apa. Jangan dipaksai. Ya ampun, sekarang aku harus cari guguk papa kemana ya? Lagian kenapa juga aku harus bawa-bawa guguk segala? Kan susah dihubungi soalnya dia nggak punya handphone. Kemarin abis kita beli bakso pas sampai rumah aku mules banget. Bulat balik ke WC nyampe 7 kali, tahu gak? Terus mama aku juga nyampe beli obat ke apotek tengah malam. Soalnya takutnya aku kenapa-kenapa. Rizka, Novi kalian mau kemana? Oh, iya. Apa kalian nemuin guguk aku yang kemarin? Soalnya belum ketemu juga nih. Barangkali kalian lihat gitu. Soalnya kan rumah kalian deket sini. Enggak tuh. Aku nggak lihat guguk kamu yang kemarin malam. Soalnya baru aja kita keluar sekarang. Soalnya kemarin pas kita ngebakso perut, kita jadi sakit. Ya seharian nggak keluar rumah. Dan sekarang kita keluar juga cuma mau ke minimarket doang kok. Buat beli vitamin. Soalnya lemes banget. Karena abis diare kemarin. Ya ampun, kasihan banget kalian. Tapi untungnya aku nggak makan bakso di sana. Dan bakso punya aku kan dibawa pulang ya. Pas sampai rumah malah ditumpahin si Jessica beh. Pokoknya aku kesel banget. Tapi nggak apa-apa sih. Kan namanya juga kesenggol ya. Nggak sengaja. Syukur deh kalau kamu nggak makan baksonya. Nanti sakit kayak kita lagi. Ya udah ya, kita mau ke minimarket dulu. Dadah Lidah. Ya ampun, sekarang aku cari kemana ya? Apa di seberang jalan sana? Soalnya banyak perumahan. Kali aja guguk papa main di sana. Ya ampun, kalau ketabrakan bisa mati. Mana orang tua kamu kok bisa sih? Mereka ninggalin kamu sendiri. Malam-malam begini. Kalau hilang gimana? Ayo mending bapak antar kamu pulang aja. Nggak baik. Tengah malam keluyuran yang ada nanti di bawah wewe gombel. Kenapa kita pergi ke sini dulu, Paman? Kata Paman, Paman akan mengantarku pulang. Tapi kok malah ke restoran sih? Tolong dengarkan, aku bicara Paman. Ibuku pasti sudah mencariku sekarang. Karena ini sudah larut malam, dan aku belum kembali ke rumah. Ibu dan ayahku pasti mencariku sekarang. Kenapa aku hanya disuruh duduk? Ini sungguh menyebalkan. Sampai kapan aku harus menunggu begini? Kamu setiap hari makan di sini? Gimana? Enak kan semua makanan di resto ini? Pokoknya restoran ini sebentar lagi akan membuat cabang di kota Semarang. Kalau kamu lagi jalan-jalan di sana, jangan lupa mampir juga di cabang resto ini. Tentu saja, aku sangat ketagihan makan di resto ini karena semua makanannya enak-enak beda dari yang lain. Aku bakal selalu jadi langganan deh pokoknya. Enggak deh mah. Kalau aku mah, menurut aku sih, makanannya nggak enak. Bau anyir kayak bukan daging sapi asli. Kalau menurut aku mah, dan aku nggak suka makan di sini. Hei, ngomong apa kamu bocah? Mana ada daging sapi palsu? Mungkin kamunya aja yang nggak pernah makan daging sapi. Jadinya nggak tahu rasa-rasa daging tuh kayak gimana. Tolong jangan bentak anak saya. Dia kan masih anak-anak, jadinya kalau ngomong emang dari apa yang dia rasakan. Mungkin dia emang bener gak suka kok sama dagingnya. Tapi itu juga dia tahu rasa daging sapi tuh kayak gimana. Soalnya setiap malam ayahnya suka beliin dia sate daging sapi loh. Oh iya ya Bu, maaf. Tapi sekali lagi, daging di sini asli bukan daging kadal dan semacamnya kok. Tenang aja, aman pokoknya. Lokak malam makan makanan di sini sih, menjijikan banget. Kak
kamar mandi? Di mana ya? Soalnya kebelet ini, perutku agak mules juga nih. Di ujung sana ada kamar mandi, tapi awas ya jangan salah masuk. Nanti kamu ada yang hukum loh. Jadi hati-hati aja, jangan nakal. Ya ampun, kok malah tidur si paman ini. Pantesan lama banget aku nunggui. Mana aku nggak bawa handphone buat hubungi mama di rumah. Kalau aku lagi di sini, aku cuma nggak mau mama berpikiran yang bukan-bukan tentang aku. Loh, ngapain kamu di sini ya? Bukannya pelanggan dilarang masuk dapur rahasia? Maksudnya kamu jangan ke sini. Bahaya loh. Emangnya kamu cari apa sih? Nggak cari apa-apa, Mbak. Aku cuma mau numpang toilet doang. Soalnya kebelet banget, udah nggak bisa ditahan lagi. Asik sekarang, aku mau cari tahu. Emang ada apa sih di sini? Kok pakai dirahasiakan segala kayak resep masak? Di kartun SpongeBob aja. Ini gudang apaan ya? Apa ini toiletnya? Hah? Itu kan guguk aku. Kok bisa ada di sini sih? Ya ampun, kasihan banget. Tapi siapa yang kurung kamu di sini, Guguk? Tapi untungnya sekarang kamu nggak apa-apa. Ayolah kita pulang. Mama sama Papa pasti senang karena kamu udah kembali lagi ke rumah. Oh iya, ngomong-ngomong, kok bisa kamu ada di dalam sini sih? Aneh banget aku. Bocah nakal. Ngapain kamu ada di sini? Hah? Mana orang tua kamu? Lagian pada kemana sih para penjaga? Kok bisa anak ini masuk ruang rahasia ini? Awas ya kamu. Sekarang kamu akan menanggung akibatnya karena sudah berani masuk ke gudang itu dan mengambil guguk ini. Tidak kusangka mereka begitu jahat ternyata. Ayo kita selidiki kasus mengerikan ini. Jangan sampai ada korban lagi. Semua pelaku di resto ini akan segera kita masukkan ke dalam penjara. Halo Tuan dan Nyonya, selamat datang di resto terbaik kami. Ya halo, saya ingin menikmati suasana di resto ini. Sepertinya sejuk dan sangat nyaman. Aku akan berkeliling di sini. Lihatlah minuman ini. Sungguh tidaklah layak konsumsi. Dibuatnya juga dari bahan yang sangat tidak kusangka. Ini kriminal kelas kakap. Kita harus hati-hati. Jika Tuan dan Nyonya ingin makanan, tolong pesan saja. Akan segera saya antar. Kami tidak mau makan di restoran ini. Restoran ini adalah restoran kriminal. Kami sudah menyelidikinya sejak lama dan sudah terungkap sekarang. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Jika ingin makanan, silahkan pesan pada pelayan nanti. Akan saya buatkan. Kalian tidak perlu repot-repot pergi ke dapur tempat saya masak. Apa kalian mengerti? Tolong kembali ke meja kalian. Tuan dan Nyonya yang terhormat, saya tidak suka diganggu ketika sedang bekerja. Kami sudah mengetahui perbuatan kamu karena kamu adalah mata-mata di sini. Kamu jadi tersangka dan saya sudah dapat bukti yang banyak tentang kamu dan para pelayan di sini. Terutama bos besar kamu akan saya tangkap juga dan kalian akan masuk penjara bersama. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kenapa rahasia ini bocor? Aku tidak mau masuk penjara ya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya Aku menyesal dia sekarang. menyesali perbuatannya. Tapi dia harus tetap di penjara karena sudah berbuat jahat selama ini. Coba lihat, ada Bandu Pita di sini. Apa ini korban juga? Ya Tuhan, di mana dia sekarang? Aku akan memeriksa semua ruangan yang ada di sini. Semoga pemilik Bandu Pita ini masih bisa diselamatkan. Astagfirullah, apa yang terjadi padamu? Tadinya aku mau diantar pulang sama seorang paman, tapi dia membawaku ke sini karena aku pengen ke toilet, terus aku mencari toiletnya. Tapi ternyata aku malah ketahuan sama seorang koki karena sudah menemukan guguk aku yang terkurung di gudang ini, dan aku malah dikurung juga di sini. Lain kali kamu harus lebih hati-hati, karena sekarang banyak motif jahat berkedok baik-baik. Oh iya, kamu jangan ikut dengan siapapun
yang tidak kamu kenal. Dan kamu tenang saja. Sekarang mereka sudah diamankan polisi sekarang.